Oke, kita langsung saja isinya. Nah, kapan P3K tahap 3 dibuka? Kemendikbudristek belum memastikan seleksi kompetensi 3 P3K dibuka pada bulan Februari 2022 ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, channel yang memberikan informasi tentang rekrutmen pegawai negeri sipil dan ASN P3K. Tetap stay tune bersama kami dan jangan lupa like, comment, and share. Saat ini tahap seleksi P3K Guru 2021 sudah mencapai tahap pemberkasan P3K tahap yang kedua hingga 4 Februari 2022. Jika dilihat dari seleksi tahap 1 ke tahap 2, P3K tahap 3 bisa dibuka pada pertengahan Februari atau setelah evaluasi tahap 2 selesai. Nah, ini ya teman-teman, untuk seleksi P3K tahap 3 ini bisa saja dibuka pada pertengahan Februari ini ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari jarak rentang waktu dari seleksi P3K tahap 1 dan 2 itu ternyata ada molor waktu dari jadwal yang sudah ditentukan Kemendikbudristek. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, P3K tahap 3 menjadi seleksi terakhir bagi calon P3K untuk bisa diangkat sebagai aparatur sipil negara. Untuk mengikutinya, pelamar harus melakukan pemilihan kebutuhan ulang dalam SSCASN. P3K atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dalam Permen-Pan RB nomor 28 tahun 2022, Kakak itu belum subscribe. Yang mana? Itu tuh. Kakak yang itu juga belum loh. Iya. Oh, kakak yang itu. Buruan subscribe. Ayo, Buruan. Like, comment, share, and subscribe. tentang pengadaan pegawaian pemerintahan dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 disebutkan beberapa kriteria yang bisa mengikuti seleksi kompetensi 3 ini. Nah, apa saja? Ya, kita lihat di sini ya teman-teman. Ada poin nomor 1 itu guru non ASN. Maksudnya guru non ASN ini guru yang sudah yang belum menjabat menjadi PNS atau pegawai P3K yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Nah, tapi syaratnya di sini ya harus terdaftar di Dapodik dan tidak lulus seleksi kompetensi tahap 2. Berarti yang tidak lulus kompetensi tahap 1 itu di sini kalau kita lihat mengacu dari sini ya tidak bisa mengikuti seleksi P3K tahap yang ketiga ini. Nah, yang kedua, tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Nah, guru swasta yang mengajar di satuan pendidik yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbudristek tidak lulus seleksi kompetensi 2. Untuk bisa mendaftar dan memilih formasi dalam seleksi kompetensi tahap 3 P3K Guru 2022 ini, peserta tidak bisa kembali mendaftar formasi melalui link pendaftaran di sscsmbkn.co.id. Nah, maksudnya di sini peserta itu bisa kembali mengikuti seleksi P3K ini di link sscsmbkn.co.id atau masuk ke portal akun SSCSN teman masing-masing ya. Nah, sementara ini aturan menyebut pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan 2 sesuai sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidik pelamar. Jadi teman-teman bisa memilih
lintas daerah ya teman-teman. Nah, di sini jika yang dipilih mata pelajaran dan jenjang yang sama, maka nilai pada ujian tahap 1 dan 2 yang sudah melebihi ambang batas masih bisa digunakan. Nah, masih berarti nilai teman-teman tahap 1 dan tahap 2 itu bisa masih digunakan ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Di sini beritanya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, jenis seleksi kompetensi tahap 3 masih sama dengan seleksi kompetensi 1 dan 2. Nah, 3 seleksi yang harus diikuti peserta yakni seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan serta seleksi wawancara ya teman-teman. Nah, jadi lebih lanjut dalam Permenpan RB juga disebutkan dalam seleksi kompetensi teknis ya. Dalam seleksi kompetensi akan diberikan penambahan nilai ambang batas. Nah, di sini teman-teman akan diberikan nilai ambang batas. Nah, ya, ambang batas. Nah, yang pertama itu pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabat yang dilamar. Penambahan nilai ambang batas yang didapat paling tinggi sebesar 100% dan nilai paling tinggi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi